Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah kewirausahaan kelas H. Di sini akan membahas materi tentang etika bisnis. Semoga dengan adanya video ini, rekan-rekan dapat terbantu untuk memahami materi yang akan dibahas. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvin Sofian Dani dengan NIM 2017-310111. Yang kedua ada Yuni Farida Prialinda dengan NIM 2018-310281. Dan yang ketiga ada Karlina Febrianti dengan NIM 2018-310294. Selamat menonton. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alvin Sofian Dani dengan NIM 2017-310111. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang etika bisnis. Nah, di sini ketika minat berwirausaha tumbuh subur di Indonesia, timbul anggapan bahwa kewirausahaan adalah alat yang paling tangguh untuk mengejar kekayaan. Kewirausahaan diartikan sebagai usaha mencari uang dan cepat menjadi kaya. Segala tindakan yang melawan hukum alam biasanya syarat dengan pelanggaran etika. Ketika proses dipotong, cara instan ditempuh, persoalan-persoalan etika layak dipertanyakan. Sudah etiskah usaha saya? Tentu saja setiap orang berhak untuk menjadi kaya. Yang patut dipertanyakan adalah yang pertama, apakah benar ada cara instan yang halal untuk menjadi kaya? Yang kedua, apakah yang dilakukan orang agar dia menjadi kaya? Yang ketiga, apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi wirausaha? Dan yang terakhir, apakah Anda sudah pantas atau sudah saatnya hidup bergelimang harta? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar berbisnis dapat dilakukan dengan etis. Nah, yang pertama, berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha, misalnya dalam aspek produksi. Berperilaku jujur berarti kita menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas, aman dikonsumsi orang lain, dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh hukum maupun pembeli. Jujur berarti terbuka, menyebutkan segala kekurangan dan bahaya yang timbul dari produk. Jujur dalam produksi, memasarkan, dan jujur dalam membayar pajak. Yang kedua, mentaati tata nilai. Dalam melakukan aktivitas bisnis, tata nilai yang tidak tertulis yang berlaku universal dan harus kita jalankan. Misalnya, nilai-nilai sama-sama untung, saling menghormati, memberitahu, mencegah kerugian pihak lain, keterbukaan, adil, santun, melayani, dan seterusnya. Dan yang terakhir, walk the walk, bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Walk the talk. Hal ini berarti sebagai seorang wirausaha kita perlu bekerja keras untuk menjadi contoh dan menjalankan hal-hal positif yang kita ucapkan. Dalam menjalankan aktivitas usaha, hal tersebut akan menjadi patokan dalam tindakan keseharian maupun keputusan-keputusan yang dibuatnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Karlina Febrianti dengan NIM 2018-310294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Beberapa sumber menyebut etika sebagai suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Untuk itulah, etika memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan pengertian etika bisnis sendiri adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis ini memiliki peranan penting karena dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pimpinan guna membangun hubungan yang adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, atau masyarakat. Menurut The World Book Encyclopedia 2008, ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah dengan menggunakan metode reasoning, bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi. Oleh karena itu, selalu ada reason dari metode reasoning tersebut. Alasan mengapa kita harus memegang teguh etika. Alasannya karena segala aktivitas bisnis
dapat berjalan dengan baik dan lancar jika etika bisnis dapat dipegang teguh dan praktiknya diatur oleh perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, etika bisnis merupakan hal yang penting dalam membangun dan memperluas kiprah perusahaan menjadi lebih baik, yang tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Salah satu cara untuk dapat mencapainya adalah dengan menerapkan etika bisnis dalam perusahaan. Untuk lebih detailnya, kalian bisa perhatikan pernyataan-pernyataan dari Maxwell 1982 yang akan dijelaskan oleh rekan saya di slide berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Univerida Pralinda dengan NIM 281. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi mengenai pernyataan-pernyataan dari Maxwell 1982 yang merupakan bagian dari etika bisnis. Jadi pernyataan-pernyataan yang akan saya jelaskan ini ada dua macam tipe gitu. Jadi ada pertama yang memang harus kita lakukan dan yang kedua yaitu yang tidak bisa kita lakukan gitu. Yang pertama ini ada di slide ini, bisa rekan-rekan lihat. Yang pertama ada saya berkata kepada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Yang saya lakukan, saya tiba tepat waktu. Maka apa yang mereka kerjakan? Maka apa yang karyawan kerjakan yaitu ya mereka datang tepat waktu. Karena apa yang dilihat oleh orang lain, apa yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita itu akan mempengaruhi satu sama lain gitu. Yang kedua contohnya ada saya berkata kepada karyawan bersikaplah positif. Kemudian saya menunjukkan sikap yang positif, maka mereka juga akan berperilaku positif, akan terbawa gitu. Yang ketiga ada saya berkata kepada karyawan utamakan pelanggan. Lalu saya mendahulukan konsumen atau pelanggan, sama aja ya. Dan kemudian apa yang mereka kerjakan? Mereka juga mengutamakan konsumen, begitu. Jadi memang keterkaitan antara satu orang dengan orang yang lain di tempat yang sama itu akan sangat kuat, begitu. Kemudian di next slide. Nah, bisa rekan-rekan lihat di slide yang berikut ini merupakan sebenarnya pernyataan-pernyataan yang sama, namun sikap kita ini dalam menanggapinya itu berbeda. Jadi bisa rekan-rekan lihat, contoh yang pertama yaitu saya berkata kepada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Namun saya terlambat. Yang saya lakukan, saya selalu datang terlambat. Maka apa yang dikerjakan? Maka beberapa karyawan akan tepat waktu dan yang lainnya tidak, gitu. Untuk yang kedua, saya berkata kepada karyawan bersikaplah positif. Tapi saya menjalankan perilaku yang negatif. Jadi apa yang akan karyawan kerjakan? Maka mereka beberapa orang diantaranya akan bersikap positif, namun selebihnya juga berperilaku negatif gitu. Yang ketiga ada saya berkata kepada karyawan utamakan pelanggan, namun saya mengutamakan diri saya terlebih dahulu. Maka apa yang dikerjakan oleh karyawan? Maka hanya beberapa orang yang mendahulukan pelanggan dan yang lainnya tidak. Jadi inilah memang sebuah etika bisnis di mana yang satu akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi di satu tempat yang sama, relationship antara orang-orang tersebut itu akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi sikap kita antara satu sama lain. Maka apabila kita, apalagi seorang atasan, memberikan contoh yang tidak baik, itu juga bisa menjadi alasan orang lain berperilaku tidak baik pula gitu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam bisnis beretika. Nah, yang pertama di sini ada jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real. Artinya tidak real di sini tuh seperti bisnis yang menjanjikan kita untuk cepat kaya. Kemudian kita seharusnya menghindari buku-buku yang berjudul 10 cara 10 trik agar cepat kaya. Nah, itu seharusnya kita hindari karena itu akan membuat mindset kita terpecah belah dan tidak fokus dengan tujuan utama kita. Yang kedua yaitu yakinkan diri untuk selalu bekerja keras. Dan kita harus meyakinkan diri juga bahwa bekerja keras sampai akhir itu pasti akan maksud saya bekerja keras itu akan membawa akhir yang bahagia bagi kita. Jadi selama kita bekerja keras, selama kita selalu berdoa, hasil itu pasti ada, hasil itu pasti nyata. Seperti itu. Yang ketiga yaitu menerapkan nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika di sini seperti tadi kejujuran, terus keadilan, win-win, terus win-win solution, terus kemudian seperti melayani konsumen seperti itu. Dan nilai-nilai ini tuh memang harus diterapkan dalam bisnis karena merupakan suatu komponen yang sangat penting untuk dimiliki
dalam suatu bisnis. Kemudian yang keempat yaitu jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ini nyambung sama yang pertama tadi ya. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin bahwa semua itu memang butuh proses. Jadi nggak ada yang instan. Jadi dengan melalui proses-proses ini, dengan melalui step by step, kita harus yakin bahwa meskipun agak lama, tapi hasilnya itu pasti dan nyata gitu. Daripada kita ambil yang instan-instan tapi semua itu meragukan seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, ada merekrut karyawan yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi pemilihan karyawan itu memang harus selektif. Jadi kita memang harus menggunakan insting kita untuk mendapatkan karyawan dengan skill-skill atau kemampuan yang ingin kita terapkan dalam bisnis kita, seperti itu. Terima kasih rekan-rekan. Baiklah rekan-rekan, demikian merupakan video presentasi dari kelompok 5. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan untuk memahami materi ini dengan baik dan semoga bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.